para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda. Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, supaya kita selalu update ilmu dan pengetahuan kita. Nah, saat ini kita akan berbagi pengetahuan dengan Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital, yang lebih terkenal dengan JIH, dan juga Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, lebih terkenal RSA. Dan tentu saja klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video dari Dr. Rahma Kusuma Wardani. Dan video ini ada karena editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Dan saudara, kalau saudara punya masalah dengan obesitas, overweight, Dokter Rahmat tempat saudara harus berkonsultasi, karena obesitas itu sangat mengancam keselamatan jiwa kita, saya kira. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Ya, Dok, kita ketemu sekarang di episode ke 52 ini setelah Betul. libur, dan kita hampir saja tidak bisa ketemu hari ini tadi Iya, ya. Tapi Alhamdulillah bisa, Prof ya. ya itu lebih baik, Dok. Hampir tidak bisa itu jauh lebih baik daripada hampir bisa. Kalau hampir Oh bisa, iya, iya, betul betul. Kalau hampir bisa artinya tidak bisa ya, Prof tidak ya. bisa. Itu yang selalu kita harapkan. Gimana, Dok? Iya, betul. Kesehatan tulang yang Mm-mm. harus kita jaga, karena tulang itu kan soko guru, bukan, artinya penyangga tubuh yang sangat Betul. penting dan harus kita jaga. Gimana dari sisi nutrisi kita, Dok? Karena kan ada ungkapan you are what you eat, misalkan saja. Gimana, Dok? Baik, terima kasih Prof. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Suyanto, jadi eh, tulang itu mempunyai fungsi, salah satunya utamanya memang sebagai pembentuk penyangga tubuh kita ya Prof ya. Ya. Tapi ternyata fungsinya tidak hanya itu Prof. Fungsi yang lain dia juga sebagai pelindung organ dalam tubuh kita. Jadi misalnya seperti otak itu kan juga dilindungi oleh tempurung tulang gitu ya, tempurung kepala, kemudian jantung, paru-paru itu dilindungi oleh tulang rusuk kita ya. Kemudian dia juga tempat untuk memproduksi sel darah merah. Ya, Oh, jadi sel darah merah kita salah satunya tempat untuk diproduksinya itu adalah di dalam tulang, sumsum tulang mungkin istilahnya ya. orang-orang. Betul. Kemudian dia juga menjadi tempat untuk penyimpanan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita, salah satunya kalsium pastinya, ya. Nah, jadi ternyata tidak hanya apa namanya untuk menyangga tubuh, tapi masih banyak fungsi yang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Kemudian kita menjaga kesehatan tulang kita itu sebetulnya sebaiknya memang sejak dini, sejak awal. Ya, ya, ya. Jangan ketika kita sudah lanjut usia, tulangnya mulai kropos, baru kemudian kita, wah ini harus makan makanan sehat, harus minum suplementasi misalnya. Jadi, Dok, Seharusnya sejak bahkan, Dok, awalnya. maaf, Dok, Mm-mm. jadi bahkan menjaga tulang itu seharusnya sebaiknya sejak dalam kandungan oleh ibunya kali. Betul sekali. Jadi makanya ketika ibu hamil dia akan mendapat ekstra suplemen kalsium, Prof. Karena Ya. kalsiumnya nanti akan dibutuhkan oleh si ibu dan si bayinya, janinnya yang ada di dalam kandungannya. Jadi sejak dini, sejak awal dari janin, bayi, masih anak-anak, usia remaja, usia dewasa, ya bahkan nanti ketika sudah lansia pun kita memang tetap harus menjaga, tapi jangan sampai terlambat. Jangan sampai sudah terjadi keluhan gitu ya, osteoporosis Ya, atau ya. lututnya atau sendinya sudah osteoartritis OA gitu. Aduh lututnya sudah mulai sakit gitu misalnya, baru kemudian kita menjaga kesehatan. Karena nanti secara fisiologis, secara manusiawinya, sejak usia 30 tahun, fungsi tubuh kita itu akan berkurang, Prof.
semua fungsi tubuh kita. Ya, Otot kita akan berkurang, kemudian fungsi organ tubuh, termasuk nanti tulang itu sendiri, ya. Nah, ya, kalau secara umum sebetulnya yang penting kita memang menjaga pola makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga itu merupakan kunci utamanya. Tapi secara spesifik nutrisi apa atau zat gizi apa yang bisa kita berikan untuk menjaga kesehatan tulang. Yang pertama itu adalah pastinya mineral yang menjadi tempat utama atau pembentuk utama dari tulang kita, yaitu kalsium, magnesium, dan fosfat, Prof. Ini adalah pembentuk utama dari struktur tulang kita, termasuk bukan zinc, gigi. zinc tidak termasuk dok, zinc. Zinc termasuk, tapi tidak yang utama. Maksudnya kita perlu, tapi tiga besarnya itu ini, Prof. Ah, Nah, oke, tiga besarnya itu adalah kalsium, magnesium, dan fosfat untuk membentuk tekstur atau struktur mineral tulang itu sendiri, ya. Hmm, Nah, untuk kalsium kita bisa mendapatkannya dari bahan makanan apa? Kalsium itu utamanya ada pada susu dan olahannya, pasti ya. Jadi oke, susu, keju misalnya, atau yogurt kalau misalnya suka oke, yogurt. Kemudian pada tulang ikan, Prof. Ya, oke, ya ya, tulang ikan. Kita mungkin bisa makan, ya jangan ikan nila tulangnya keras kemudian kita makan gitu ya, jangan ya. ya, Tapi ya. kita bisa dapatkan misalnya ikan-ikan yang tulangnya lunak gitu ya, presto gitu ya, ikan-ikan yang di presto. Atau ikan teri misalnya Ah, ya. ya, ya, ya. Saya Nah, itu kan juga barusan beli 1 kilo untuk teri. wah, iya, jangan yang terlalu asin tapi ya, Prof Ya ya. dok, ya yang tawar dok, ya yang Ya, tawar. tahu betul. Nah, itu kan setulang-tulangnya kan bisa kita makan. Itu kandungan kalsiumnya tinggi. Kemudian seafood seperti tiram atau kerang itu juga kandungan kalsiumnya bagus, Prof. Hmm, Beberapa jenis sayuran hijau seperti bayam, brokoli itu juga kandungan kalsiumnya cukup tinggi, ya. Pastinya makanan-makanan yang disuplementasi, maaf, difortifikasi dengan kalsium itu juga bisa menjadi sumber kalsium dalam panganan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana kalau sumber dari magnesium? Nah, magnesium ini ternyata ada banyak pada sayuran dan biji-bijian, Prof. hmm, Jadi asal kita makan berbagai macam aneka sayur, kemudian aneka biji-bijian gitu ya, itu sebetulnya nanti kebutuhan magnesium kita akan bisa terpenuhi insya Allah. Untuk fosfat itu nanti juga sama, kurang lebih ada di berbagai sayuran. Kemudian sumber gizi utama yang berikutnya adalah vitamin D. oke, ya. Pasti sering ya, sering mendengar lah ya vitamin D untuk kesehatan tulang, betul. Vitamin D ini nanti yang akan membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, Prof. Ya, Oh, vitamin jadi D. dok, Nah, ya, maaf dok. Vitamin D adalah bertugas membantu penyerapan kalsium dalam tulang. Tapi mm-mm, kalau kalsiumnya nggak ada yang mm-mm. diserap. Jadi apakah Nah, sudah cukup vitamin D misalnya berjemur di matahari pagi, atau harus memang makan makanan yang mengandung kalsium ditambah berjemur itu penyerapannya hebat. Bagaimana konsepnya? ya, pasti seperti itu ya, Prof ya. Karena kalsium adalah bahan utama pembentuk mineral tulang, mineralisasi tulang, vitamin D yang akan membantu proses penyerapannya. Jadi walaupun vitamin D kita cukup, tapi kalau bahan yang untuk dikerjakan tidak ada ya hasilnya nanti tidak maksimal kan seperti itu ya. Jadi dua-duanya harus sejalan ya. Oke. Eh, Betul, jadi vitamin D betul Prof, sumber utamanya memang sebetulnya sudah ada di dalam tubuh kita, di bawah kulit, sehingga nanti akan bisa diaktifkan dengan kita berjemur di bawah sinar matahari. Kalau di Indonesia mungkin kurang lebih antara jam 9-10, kurang lebih selama 15 menit. Usahakan yang terpapar sinar matahari adalah area tubuh yang luas seperti punggung gitu ya. Jadi kita berjemur, jangan wajahnya yang dihadapkan ke sinar matahari, Prof. Ah, Itu mahal itu punggungnya. dok. Nah, ya, apalagi yang sudah perawatan gitu ya, Prof ya. Ah, betul.
Ya, Harus tapi harus ada puncaknya. sunscreen malah. Nah, betul. Nah, tapi juga jangan terlalu lama, maksudnya karena bersemangat supaya produksi vitamin D-nya bagus, kemudian kita berjemurnya kemudian over sampai setengah jam atau sampai 1 jam itu juga jangan ya, karena Nah, biar bagaimanapun dikhawatirkan nanti akan memicu kanker kulit kalau misalnya oke, Dok, berlebihan. anu Ya, tanya ini, Dok, bertanya. ya, mm-mm, Konsepnya kan berjemur. Kalau orang mm-mm. ya nggak ada kesempatan berjemur, misalkan bapak-bapak yang bekerja dari Bekerja Bantul sana betul itu sekali. pagi sudah naik sepeda, Mm-mm, itu mm-mm. juga terekspos sinar matahari. Itu apakah juga termasuk dalamnya itu sudah mendapatkan cara untuk merangsang menghidupkan vitamin D yang ada di tubuh Mm-mm. kita? Betul, Prof. Itu sudah termasuk pastinya, karena eh, tetap ada bagian kulit kita yang terpapar sinar matahari, ya. Nah, tapi apakah yang kita peroleh sudah cukup atau belum? Itu idealnya kita harus mengecek. Kita harus periksa kadar vitamin D di dalam tubuh kita, Prof. Oh, Umumnya orang Indonesia itu mengalami kekurangan, oh, mengalami oh. defisiensi vitamin D. Betul. Kok bisa, Dok? Padahal kan apa surganya matahari di Indonesia. Nah, Gimana? nah, justru itu Prof, karena surganya matahari, kita malah takut sama sinar matahari, Oh Prof. iya iya iya. Ya, kalau keluar harus pakai Ya, sunscreen gitu ya. green. Kemudian kalau keluar pakai payung, jangan kena Ayo. panas. Kemudian tadi kembali, Prof, aktivitas pekerjaan kita di jam yang idealnya kita berjemur, justru kita ada banyak di dalam ruangan, Prof. Sehingga kita kesempatan untuk terpapar sinar matahari mungkin tidak optimal. Nah, sehingga kemudian orang biasanya mengkonsumsi suplemen vitamin D. Itu tidak salah, Prof. Hanya untuk mengetahui dosis yang tepat untuk suplementasi vitamin D, sebaiknya memang kita cek dulu kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Karena vitamin D ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Ketika kita konsumsi dalam dosis yang tinggi, 5.000 unit ke atas, Ya. sementara tubuh kita tidak membutuhkan, artinya nanti dia akan menumpuk atau disimpan di liver kita, di hati. Oh. Oh. Mm-mm. Dan itu Nah, bahaya, Dok. dan itu pasti berbahaya. Makanya kalau untuk sehari-hari, kalau misalnya kita memang belum cek, saya sarankan maksimal 1.000 dulu. Kecuali kita memang yakin, kita memang pasti kalau mengalami defisiensi, baru kita konsumsinya sampai 5.000 atau bahkan beberapa orang mungkin perlu sampai 10.000 unit, Prof. Begitu. Nah, kalau dari sumber makanan kita mendapatkannya hari mana? Dari berbagai macam ikan, Prof, itu kandungan vitamin D ya cukup lumayan. Ya. Kemudian dari kuning telur itu juga lumayan vitamin D ya. Memang tidak banyak, tapi masih lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan sate, Dok. Kemudian, oh sate ya. Iya, Prof. Agak kurang kalau sate, Prof ya. Nah, tapi kalau sate, Prof, ini yang unsur yang ketiga, Prof, protein. Oke. Protein ini ternyata juga bagus sekali sama dia membantu untuk proses penyerapan kalsium ke dalam tulang kita ya. Protein di sini terutama adalah protein hewani. Jadi seperti daging, baik daging merah atau daging putih, dalam hal ini daging ayam, bebek, kemudian ikan ya, telur, itu semuanya sumber protein yang baik. Kemudian juga sama satu lagi Prof, vitamin K ya. Oke. Mungkin agak jarang gitu ya. Biasanya kan kita kenalnya kalsium, vitamin D, tapi ternyata ada satu lagi yaitu vitamin K. Vitamin K ini nanti yang ternyata juga membantu untuk proses penyerapan kalsium ke dalam tulang kita, Prof. Ya, Hmm. jadi dia bekerja untuk mengolah si protein, mengolah si vitamin D supaya kerjanya maksimal sehingga kalsiumnya nanti bisa masuk ke dalam tulang kita. Begitu. Nah, kalau vitamin K kita bisa mendapatkan dari mana? Vitamin K terutama paling banyak ada pada sayuran hijau, Prof. Oke. Ya. Nah, berbagai macam sayuran hijau. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kan jelas ya, kita kalau dari bahan makanan yang disebutkan, kita butuh sayuran, kita butuh protein hewani, kita butuh kacang-kacangan.
kita butuh telur misalnya, kita butuh tulang ikan. Nah, Ya, jadi selama kita memang konsumsi makanannya beragam, kita konsumsi makanan yang sehat gitu ya, sesuai dengan komposisi ada karbohidrat, protein, kemudian lemak yang baik, sayuran, buah-buahan, insya Allah kesehatan tulang kita akan tetap terjaga. Pastinya amin. dengan ditambah sinar matahari. Oh, sama satu lagi olahraga, Prof. Oh ya, itu yang saya tunggu. Ah, pastinya ya olahraga. Nah, jadi sebaiknya hal-hal seperti ini, seperti olahraga, kemudian makan makanan bergizi yang kaitannya untuk menjaga tulang, jangan dilakukan ketika kita sudah mengalami gangguan, tapi memang sebaiknya dilakukan sejak kita masih muda. Sehingga pada saat kita usianya sudah bertambah, sudah 40, 50, 60 tahun ke atas, tulang kita, tubuh kita itu tetap kuat atau sudah kuat gitu ya, Prof ya. Ya, 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 Kan ya. sudah kita siapkan sejak awal. Jadi jangan sampai terlambat. Oke, baiklah Oh, dok. Itu ya. kelihatannya saya sudah memenuhi macam-macam itu dok. Oh, Masya Allah, Prof. Ya, saya lakukan mudah-mudahan tinggal mungkin yang harus saya pelajari lebih dalam itu kapan, bagaimana porsinya dan sebagainya. Kadang-kadang kalau suka makanan tertentu itu makan itu saja, kurang Iya, bervariasi tadi. betul Ya, itu. baiklah dok. Variasinya itu yang perlu, Prof. Nggih. Nah, variasi. Baik dok, saya kira kita sudah memberikan ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama yang lansia seperti saya ini. Ini harus banyak memelihara tulang supaya tulangnya tidak cedera gitu. Dan oleh karena itu, para pendengar, silakan selalu ikuti video Dr. Rahma Kusumawardani. Sampai ketemu lagi dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.